Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan jenis utang jangka panjang ketiga, yaitu mortgage payable atau utang hipotek. Dan sekaligus ini merupakan penjelasan terakhir dari materi utang jangka panjang. Utang hipotek mungkin secara perlakuan akuntansi pencatatannya paling simpel dibanding sebelum-sebelumnya, yaitu utang jangka panjang wesel ataupun obligasi. Pinjaman hipotek atau mortgage adalah pinjaman jangka panjang dengan jaminan suatu barang tidak bergerak, agar jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang jaminan dapat dijual, dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihan. Sepertinya jelas ya, yaitu hutang yang memberikan suatu jaminan. Jaminannya merupakan suatu barang tidak bergerak, misalnya itu tanah, kemudian bisa jadi itu bangunan, ataupun mesin produksi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa perlu diberikan suatu jaminan? Agar ketika si debitur atau si peminjam pada waktu jatuh tempo tidak bisa melunasi semua pinjamannya, maka aset tersebut berhak untuk dijual oleh si kreditur. Kemudian nanti dari hasil penjualan tersebut akan dihitung berapa kekurangan dari si debitur, itu ya. Kemudian tahap pencatatan akuntansi untuk mortgage payable ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan penutupan hutang hipotek. Tahap kedua yaitu pencatatan akhir periode akuntansi sekaligus awal periode akuntansi, dan yang ketiga adalah pencatatan saat membayar angsuran. Bagaimana perlakuannya? Langsung aja ke kasus soal ya. Pada tanggal 2 Oktober 2018, PT Wings meminjam uang kepada Bank Mandiri sebesar 1 miliar dengan jaminan tanah dan bangunan senilai 2 miliar. Lama pinjaman 5 tahun, bunga 12% setahun. Biaya yang dibebankan oleh bank antara lain biaya administrasi 250.000, biaya notaris 5 juta, dan provisi kredit 0,5% dari pinjaman. Buatlah jurnal pada saat peminjaman utang hipotek. Oke. Perhitungannya, nominal utang hipotek 1 miliar, kemudian ada beberapa biaya administrasi bank ya, yang sudah dijelaskan di soal. Yang pertama ada biaya administrasi sebesar 250, kemudian dikenakan juga biaya notaris 5 juta, dan provisi kredit 0,5% kali 1 miliar yaitu 5 juta. Jadi, kas yang diterima oleh PT Wings 989.750.000 rupiah. Kemudian, jurnal yang dibuat oleh PT Wings adalah kas di debit sesuai yang diterima yaitu 989.750.000 rupiah. Kemudian mendebit beban administrasi bank totalnya adalah 10.250.000, dan kreditnya adalah hutang hipotek sebesar 1 miliar. Tuh. Mudah ya. Kemudian masuk ke tahap 2 yaitu tahap akhir periode akuntansi. Mengapa perlu dibuat pencatatan di akhir periode akuntansi? Itu gunanya untuk mencatat bunga berjalan, gitu ya. Jurnal untuk mencatat di akhir periode akuntansi atau 31 Desember atau jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Tadi diketahui bunganya adalah 12% setahun dikali 1 miliar ya, sama dengan 120 juta per tahun. Kemudian kita hitung bunga berjalan, karena tadi mulai peminjaman adalah 1 Oktober sehingga ada 3 bulan. Jadi 120 ini dibagi 12, kemudian dikali 3, hasilnya adalah 30 juta. Maka jurnalnya adalah
beban bunga pada debit sebesar 30 juta dan utang bunga kredit sebesar 30 juta. Kemudian apabila nominal utang hipotek ini sudah akan habis masa waktunya. Ini kan tadi jatuh temponya 5 tahun ya. Misalnya ini di tahun terakhir. Di tahun terakhir kan nominal hutangnya akan semakin kecil karena perusahaan setiap tahunnya mengangsur ya. Nah, maka ketika misalnya utang tersebut akan berakhir, untuk memisahkan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode berikutnya, pada tiap akhir periode dapat dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu utang hipotek 200 juta, kemudian utang angsuran bank 200 juta. Jadi maksud dari jurnal ini adalah seolah-olah karena utang jangka panjangnya mau habis, dia dikeluarkan dari kelompok utang jangka panjang. Nah, kemudian dialihkan ke utang angsuran bank itu. Misalnya ini pinjaman 1 miliar kan akan dilunasi selama 5 tahun, berarti per tahunnya 200 juta. Nah, di tahun kelima atau angsuran kelima kan nominalnya udah semakin kecil. Nah, mungkin perusahaan ingin memisahkan kelompok ini dari utang jangka panjang sehingga dia memindahkan saldo utang ini ke utang angsuran bank. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian untuk beban bunga, maka di periode berikutnya atau di awal periode akuntansi itu perlu dibuat jurnal pembalik. Ya, jurnalnya adalah utang bunga pada beban bunga sebesar 30 juta. Ini tinggal dibalik saja. Dan yang ketiga adalah pencatatan saat membayar angsuran. Saat membayar angsuran pertama, yaitu utang hipotek 200 juta, beban bunga 120 juta, sehingga kas yang dibayar 320 juta. Ini adalah latihan soal. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti bisa di screenshot hasilnya dan dikirim via Classroom seperti biasanya. Mudah ya utang hipotek ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan dan persiapkan diri untuk ujian. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.